Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Himars, kembali lagi di Podcast Himars. Kenalin, namaku Sabrina. Di episode 1 kali ini dengan tema Jalan Menuju Karir, Praktik Lapangan sebagai Batu Loncatan. Kali ini kita bakal bahas atau sharing-sharing sesuatu yang bakal relate banget nantinya buat kalian, terutama buat teman-teman dari Prodi S1 Administrasi Rumah Sakit. Di podcast kita kali ini kita bakal bahas yaitu tentang PBL atau Praktik Belajar Lapangan. Mungkin teman-teman gak asing nih dengan PBL. Nah, sekarang kita sudah kedatangan tamu yang sangat spesial, yaitu Mbak Meilia Widati, atau biasa dipanggil Mbak Wid. Beliau ini adalah kakak tingkat kita dari semester 6 dan sekaligus Ketua Umum Himars periode 2023-2024. Wah, keren banget kan? Mbak Wid ini sudah pernah merasakan langsung seru dan capeknya waktu turun ke lapangan. Nah, bagi kalian yang pengen tahu real story secara langsung waktu PBL, pas banget nih, pantengin podcast kita sampai selesai. Yuk langsung saja kita sambut Mbak Meilia Widati. Ya, terima kasih. Boleh saya hai dulu nggak sama? Boleh, Mbak. Hai, kenalin, nama aku Meilia Widati. Kebetulan aku di semester 6 dari Prodi S1 Administrasi Rumah Sakit. Gimana nih kabarnya Mbak Wid? Alhamdulillah baik banget ya untuk hari ini. Ya mungkin karena 2 bulan yang lalu juga habis berduka ya Mbak ya, untuk hari ini alhamdulillah sudah baik banget. Apa aja nih Mbak kesibukan akhir-akhir bulan ini? Akhir-akhir bulan ini saya notet yang mulai dari tahun 2025 aja ya. Untuk mulai dari awal tahun 2025 itu kesibukannya ya kuliah. Kan di awal tahun 2025 itu kan ada UAS juga, kemudian ada praktikum-praktikum juga. Nah, selain itu mulai dari Januari sampai sekarang itu juga ikut organisasi, ada IMM sama BEM Fakultas juga. Dan untuk akhir-akhir juga lagi ngurusin DAD dari PK-PK yang ada di Lamongan sih. Baru sekitar 3 PK aja. Kebetulan kan saya juga join di instruktur IMM Lamongan gitu. Oke, gimana kalau kita langsung saja ke pertanyaan? Oh, boleh banget. Dulu Mbak Wid waktu PBL itu dapat penempatan di mana? Kebetulan aku penempatannya di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Nah, itu kan kalau di Lamongan itu kan dibagi sama 2 unit. Nah, kebetulan aku di unit rekam medis sama di unit K3. Bisa ceritain nggak Mbak, PBL 1 itu gimana dan kita tuh Mbak Wid di sana itu ngapain aja? Kalau PBL 1 ya mungkin kita sesuai buku panduan aja ya. Untuk pengalamannya sendiri ya banyak banget pengalaman yang didapat dari PBL 1 itu sendiri. Mungkin yang di PBL Lamongan itu agak berbeda ya dari teman-teman yang mungkin PBL di Gresik, karena di Lamongan sendiri itu kan setiap rumah sakit, setiap anak itu kalau di Lamongan dapat 2 unit. Nah, sedangkan kalau di Gresik itu hanya 1 unit gitu. Kalau penempatan PBL itu kita bisa request atau ditentukan oleh dosen? Ditentukan oleh dosen ya yang pastinya. Tetapi untuk yang kemarin periode saya itu yang mau PBL di Gresik itu biasanya di list dulu. Mau nggak kira-kira PBL di Gresik? Jadi nanti yang PBL di Gresik itu di list, kemudian nanti dibagi. Jadi yang nggak ngelis ya mungkin bisa ditaruh di Lamongan-Lamongan aja. Jadi itu nggak sesuai daerah rumahnya Mbak ya? Enggak. Jadi ada yang misalnya rumahnya Mangkok, ada yang Tikung, Kubang Bau, itu penempatannya di Babat. Ada juga yang rumahnya di daerah Modong Babat sana, tetapi penempatannya di Gresik juga ada gitu. Waktu pertama kali Mbak Wid turun ke lapangan nih, perasaannya gimana? Excited, nervous, atau campur aduk? Kalau campur aduk sih sebenarnya enggak ya, cuma pas awal-awal itu memang excited banget, super excited ya, karena mau PBL nih, mau belajar di lapangan di rumah sakit langsung. Tapi pas sampai di unitnya itu kita tuh kayak bingung gitu loh. Kebetulan aku di 2 minggu pertama itu penempatannya di unit rekam medis yang ada di RSML. Itu tuh kita bingung disuruh ngapain gitu. Terus ada pembimbing lapangannya jelasin, oh saya mana buku panduannya ya, jadi dijelasin ini harus identifikasi mengenai alur pendaftaran rawat jalan, rawat inap, dan lain sebagainya.
Jadi di hari pertama itu aku tuh udah observasi. Nah, kebetulan observasinya yang di hari pertama itu aku observasi di pendaftaran yang di unit rawat jalan gitu. Jadinya kita observasi tuh alur dari pendaftaran rawat jalan tuh kayak gimana gitu. Sebelum kita terjun observasi itu juga kita jelasin dulu sama penghuni lapangan kita. Nanti sama observasi gini ya, jadi nggak langsung kita sendiri terjun gitu enggak. Karena kan kita juga baru PBL pertama. Jadi ya maksudnya bingung itu wajar banget gitu loh. Bahkan ada yang di sana itu bilang kalian baru PBL pertama, jadi maksudnya kalau bingung itu wajar. Kalau nggak mau bingung ya harus setahun di sini. Iya. Pas waktu sama PBL nih, Mbak Wit itu dapat tugas atau proyek apa aja? Mungkin proyek atau tugasnya itu menantang bagi Mbak Wit. Pas dulu, pas awal PBL itu ya mungkin agak menantang ya. Yang di unit K3, Mbak. Itu tuh kita disuruh nyari, bukan nyari sih, observasi mengenai standar KRIS JKN untuk rawat inap. Itu kan ada ya standarnya, ada 12 kalau nggak salah seingat saya ya. Mulai dari pencahayaannya, kamar mandinya, kemudian jarak antar tempat tidur, satu kamar itu harus berapa tempat tidur, dan lain sebagainya. Itu benar-benar dimulai dari nol. Saya memang benar-benar nggak tahu ternyata untuk rawat inap, untuk ruang rawat inap yang standar JKN pun ada loh standarnya. Saya kaget gitu. Dan itu disuruh observasi dari ruang rawat inap 1 sampai 12 gitu. Saya nggak sebut nama rawat inapnya ya, cuma itu tuh ada 12 ruangan. Jadi kita observasi dari ruangan 1 sampai ruangan 12. Dan itu membutuhkan waktu sekitar 2 sampai 3 hari karena memang di samping kita observasi, di samping kita mengerjakan apa yang kita peroleh dari observasi tersebut. Jadi nggak langsung 1 hari kita langsung 12 ruangan, enggak. Karena itu banyak banget yang diukur, ada sekitar 12-an, dan itu ada alatnya sendiri, kita observasi masalahnya di mana dan lain sebagainya. Waktu PBL itu Mbak Wit pasti ada laporannya kan ya? Itu laporannya formatnya sama kayak makalah atau gimana? Kalau yang laporan PBL itu ada buku panduannya ya. Jadi kita harus benar-benar, kalau aku yang dulu itu di PBL itu harus benar-benar ikut buku panduan. Kalau pembuat lapanganku gitu harus sesuai sama buku panduannya. Kayak misalnya kan ada 2 versi nih, ada daftar pustaka sama ada juga yang nyebutnya referensi. Nah gitu. Yang di buku PBL itu kalau nggak salah itu referensi. Nah, aku tuh nulisnya tuh daftar pustaka. Ya nggak boleh, harus revisi, harus ganti sesuai yang ada di buku panduan juga. Dari cover sampai akhir referensi itu. Gitu. Dan di penulisan laporannya sendiri itu juga ada formatnya. Jadi kita nggak ngawur ibaratkan kalau nulis laporannya itu. Nah, kalau boleh kasih tips nih Mbak Wit buat kita yang belum turun ke PBL, apa sih yang wajib disiapin biar nanti pas kita langsung turun ke lapangan itu nggak kaget? Kalau dari aku sendiri sih yang kebetulan PBL di sini-sini aja, di Lamongan aja, ini teman-teman kalau udah dapet buku panduannya dibaca ya. Karena beberapa di lapangan di PBL sendiri itu manut sama buku panduannya. Jadi kayak misalnya kayak aku nih di unit rekam medis sama di unit K3, nanti disuruh misalnya alur pendaftaran dari rawat jalan, rawat inap dan lain sebagainya. Kemudian gimana sih alur buku rekam medis itu gitu. Jadi pemilih lapangan itu biasanya menyesuaikan apa yang ada di buku panduan gitu. Jadi mereka itu kayak yang goalsnya yang mau kita dapat di apa namanya di PBL itu kayak gimana ya, menyesuaikan buku panduannya itu biasanya pemilih lapangan. Pas waktu Mbak Wit itu PBL, apa aja sih yang pelajarannya yang didapat Mbak Wit pas waktu PBL? Pelajaran sebenarnya banyak banget ya, mungkin dari unit rekam medis sampai unit K3. Kalau di unit rekam medis itu aku dapat pelajarannya, mungkin nggak tahu ya, mungkin untuk sebagian orang itu udah tahu, udah hal yang wajar banget, tapi untuk aku belum tahu kayak misalnya penulisan laporan habis huruf A besar itu nanti apa, jadi nggak langsung ada simbolnya, enggak. Jadi kalau penulisan di karya tulis ilmiah, makalah, dan laporan itu biasanya menyesuaikan sub-sub nomor gitu. Jadi kalau misalnya habis A besar nanti angka 1, kemudian habis angka 1 nanti ada huruf kecil gitu dan seterusnya. Itu kalau di unit K3 sendiri itu ya mengenai standar KRIS yang JKN itu yang 12 itu
Eh, ternyata terus dari situ aku mikir, oh berarti semuanya itu ada standarnya ya. Ya memang sih ada standarnya, tapi kan aku nggak tahu gitu loh. Kalau mungkin aku nggak PBL di K3 di sana mungkin aku nggak tahu gitu loh. Kalau memang di BPJS sendiri, di JKN sendiri, bahkan untuk rawat inapnya pun ada standarnya. Di semua itu ada standarnya sendiri-sendiri ya Mbak Wid ya? Iya, ada di rekam medis juga. Itu kan ada rekam medis yang elektronik sama non elektronik ya. Kalau yang elektronik itu kan maksimal 25 tahun, nanti yang non elektronik 5 tahun. Ada juga berkasnya yang berkas aktif, inaktif dan non aktif biasanya gitu. Terus sama penomoran dari buku-buku rekam medis itu kan benar-benar urut dan harus kalau di RSMA itu kemarin kan survei di rekam medis juga. Itu penomorannya tuh harus benar urut, jadi ada mulai dari misalnya nih kalau di sana itu dari warna sama nomor sih, mereka itu pakai terminology filing gitu. Berarti ada tanda-tandanya sendiri gitu Mbak? Ya, ada nomornya sendiri, jadi nanti urut, gak boleh asal naruh. Soalnya itu kan nanti juga susah kan nyarinya kalau misalnya nggak urut. Nah, di rekam medis itu isinya apa aja sih? Nah, kalau di sendiri itu mungkin ya ada juga persetujuan dari pasien juga. Mungkin beberapa untuk itu ya masih bentuk dari harsala kertas. Kalau yang lainnya sepertinya sudah di rekam medis elektronik rata-rata. Wah, keren banget sih. Terima kasih Mbak Wid atas sharingnya yang sangat insightful. Semoga jadi bekal kita besok waktu turun ke BBL. Terakhir nih Mbak Wid, ada closing statement nggak? Atau pesan motivasi buat teman-teman semester awal atau terutama buat teman-teman dari semester 4 yang insya Allah akan melakukan PBL di bulan Juli besok? Untuk apa ya, closing statement atau motivasinya sih menurut dari aku sih ya, maksudnya jangan pernah takut untuk mencoba hal baru, jangan pernah takut untuk keluar dari zona nyaman, jangan pernah takut untuk memperluas zona nyaman, karena kita nggak tahu, mungkin dari kita keluar dari zona nyaman, mungkin dari kita keluar dari zona nyaman itu nantinya kita bisa memperoleh pengalaman yang lebih gitu loh, terutama di PBL. Itu kan nantinya kalian tuh bakal banyak banget dapet pengalaman gitu, bukan hanya mengenai penulisan atau dan lain sebagainya, tetapi mental kalian juga benar-benar dilatih sih kalau di PBL itu. Oke. Sama gimana caranya kalian nantinya bisa berhadapan dengan pasien-pasien, keluarga pasien dan lain sebagainya. Ini lebih ke nggak closing statement sih, cuma ngasih jangan aja. Iya. Nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa Mbak? Gitu. Oke, terima kasih banget buat Mbak Wid sudah menyempatkan waktu dan ilmunya. Semoga bisa buat kita nanti lebih siap dan lebih semangat menanti PBL kalian nanti. Sabrina dan Mbak Wid pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.